Jofit ini apa gunanya? Gunanya untuk mengetahui potensi yang dimiliki dari masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan. You jadi back atau jadi penyerang, you jadi gelandang kanan atau gelandang kiri. Melalui tes Jofit ini akan diketahui, oh rupanya si A dia tidak cocok jadi penyerang, dia cocoknya jadi back. Oh yang tadinya back dia gelandang kanan aja, atau mungkin tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, out. Berarti Anda tidak siap. Pasar Wajo hari ini sudah lengkap, perkantoran lengkap, rumah dinas, rumah jabatan, kepala OPD lengkap. Tetapi apa yang terlihat? Kebanyakan bertempat tinggal di bawah. Yang sudah ada rumah dinasnya, wajib tinggal di Pasar Wajo. Temuan dengan semua satuan kerja perangkat daerah untuk mengevaluasi, meminta laporan sudah seberapa besar realisasi APBD-nya, apa masalahnya, sehingga setelah itu saya melakukan pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah. Saya harus memberi time waktu atau schedule sampai berapa hari hal tersebut bisa kita limpahkan penyampaian Ketua PPS perubahan APBD 2002. Dan salah satu kebijakan utama dalam penyusunan APBD perubahan ini adalah bagaimana program RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini pelaksanaan pekan olahraga provinsi, akhir tahun dilaksanakan di Pasar Wajo, pembukaannya, penutupannya di Kota Bogor. Yang kedua, tentu saya harus berkonsolidasi, melakukan sinergi dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Buton. Rapat koordinasi dengan semua kepala OPD yang saya akan agendakan pada hari Jumat. Hari Jumat nanti saya sudah sampaikan Pak Sekda, undang semua OPD untuk hadir rapat koordinasi, dan mereka wajib hadir untuk saya mendengarkan laporan masing-masing. Yang kedua, saya akan rapat dengan Forkopimda, dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk mengetahui hal-hal yang perlu mendesak, hal-hal yang perlu segera kita atasi. Seperti di dalam SK tadi, tugas pejabat kepala daerah tidak ada bedanya dengan kepala daerah yang definitif. Bisa memutasi, bisa mencabut semua izin-izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebelumnya, tadi diuraikan di dalam SK Mendagri, termasuk tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Tetapi tentu kita harus perlu evaluasi dulu, apa sih persoalannya. Birokrasi pemerintahan, kita harus melihat struktur organisasi. Saat ini kan sudah ada perintah namanya penyeteraan jabatan struktural ke fungsional. Oleh sebab itu harus kita lakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Apakah organisasi perangkat daerah ini besar dengan APBD 600 miliar, larinya bisa saya gas atau tidak? Kalau kita evaluasi terlalu gemuk, maka kita lakukan restrukturisasi, pengurangan. Bisa pengurangan itu penggabungan beberapa satuan kerja perangkat daerah, tetapi itu ada rumus, ada aturannya.
kita ambil aturannya, dan aturan yang kita pakai koefisien dan nilai-nilai yang tidak direkayasa, sehingga nilai itulah yang bisa kita ambil. Contoh misalnya 34 SKPD, setelah kita lakukan evaluasi tinggal misalnya 25. Oleh sebab itu setelah 25 OPD kita ajukan ke DPR untuk melakukan perubahan perda. Untuk yang mengisi ini kita undang, namanya Jofit. Kita undang dari LAN, apakah dari BKN atau dari perguruan tinggi, masuk dalam tim seleksi Jofit. Jofit ini apa gunanya? Gunanya untuk mengetahui potensi yang dimiliki dari masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan. You jadi back atau jadi penyerang, you jadi gelandang kanan atau gelandang kiri. Melalui tes Jofit ini akan diketahui, oh rupanya si A dia tidak cocok jadi penyerang, dia cocoknya jadi back. Oh yang tadinya back dia gelandang kanan aja, atau mungkin tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat out, berarti Anda tidak siap. Ya, Pasar Wajo hari ini sudah lengkap, perkantoran lengkap, rumah dinas, rumah jabatan kepala OPD lengkap, tetapi apa yang terlihat? Kebanyakan bertempat tinggal di bawah-bawah. Oleh sebab itu, hari Senin saya akan adakan apel pagi seluruh pegawai dengan membawa semua kendaraan dinasnya, baik roda 4 maupun roda 2, mengecek personilnya, mengecek kendaraan yang diamanahkan oleh negara untuk digunakan. Jangan sampai kebanyakan pulang ke bawah, sedangkan ini diberikan untuk membantu tugas-tugasnya. Oleh sebab itu, yang sudah ada rumah dinasnya wajib tinggal di Pasar Wajo. Kan itu sudah ada rumah dinas, jangan sampai rusak sebelum ditinggal atau hanya dijadikan rumah singgah. Ini yang penting, karena bagaimana kita menggerakkan percepatan kegiatan di pusat ibu kota pemerintahan di Pasar Wajo jika orangnya kebanyakan tinggal di Bobau. Saya mau undang jam 7 malam, mohon maaf Pak, saya masih ada di Bobau. Kan tidak mungkin mau cepat datang. Oh, jadi hari Senin apel gabungan itu diawali dengan penandatanganan fakta integritas di atas kertas bermeterai. Salah satu poinnya itu bersedia berdomisili tinggal di rumah dinas yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Jika tidak menyanggupi, maka bersedia untuk diberhentikan dari jabatan. Titik. Kalau tidak mau tanda tangan, berarti sebelum berusaha sudah mundur. Ya, ini kan untuk mengikat. Bagaimana caranya kamu mengikat Pasar Wajo? Kalau kau lebih banyak waktumu di bawah. Bagaimana kamu ingin kembangkan Kabupaten Buton jika waktumu kebanyakan di bawah? Oleh sebab itu, bagi teman-teman kepala dinas, saya sampaikan memang kalau mau tetap membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Buton, ya monggo ikut gabung bersama saya. Kita bersama-sama dari pagi sampai sore, mungkin malam saya undang, karena penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa hanya kita lakukan pada jam kerja. Jam kerja itu hanya pelayanan administratif. Kedua, tentu saya akan banyak turun ke kecamatan. Saya akan pergi lihat sekolah bagaimana, apakah ada gurunya atau hanya tenaga honorer. Jangan sampai satu PNS kepala sekolah, sisanya tenaga honorer. Bagaimana bisa mencerdaskan masyarakat Kabupaten Buton kalau hanya mengandalkan guru honorer? Dan akan kita lihat berapa honor yang diterima. Kalau tidak bisa untuk dia makan, bagaimana bisa mengajar? Termasuk puskesmas, apakah di puskesmas itu ada mobil ambulans? Kalau ada orang sakit, apakah bisa cepat dibawa ke Pasar Wajo atau ke Kota Bau-Bau? Itu semua harus kita cek. Karena tadi salah satu sumpah saya di atas Al-Quran menyatakan akan
melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk kepentingan masyarakat. Saya takut dengan sumpah. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak mau bekerja dengan segala macam problem tadi yang saya sampaikan, berarti saya takut sumpah. Lebih bagus saya dicopot dari jabatan sebagai PJ Bupati daripada saya dikena sumpah. Keras loh sumpahnya. Dan itu adalah sumpah di atas ayat suci Al-Quran. Kalau yang 3 orang tadi kan tidak ada ayat Al-Qurannya. Saya ada Al-Qurannya. Dan itu adalah salah satu bukti Tanah Buton penuh dengan keramat. Dari susunan itu, kalau kita lihat, susunan yang pertama selesai adalah Kolaka Utara dan Bobana 22, tetapi SK Gubernur duluan Buton, susunannya pun duluan Buton. Kenapa? Karena Buton adalah 4 pilar Sulawesi Tenggara: Buton, Konawe, Munak, Kolaka. Dan Buton adalah negeri yang betul dijaga mulai dari adat istiadat, dan semua yang ada di Buton itu penuh dengan nilai-nilai religi. Oleh sebab itu tidak mungkin kita mengkhianati Buton. Kalau mengkhianati Buton 1 atau 2 hari pasti akan kau dapat. Oleh sebab itu saya jujur saja dengan tugas jabatan saya di BPKD tentu berat, tapi ini adalah panggilan leluhur, ya kan? Saya tugas di Kaltara, saya harus pulang ke Sultra. Rupanya saya terpanggil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Buton 1 tahun. Kalau SK itu kan 1 tahun. Kalau kita panjang umur, kita mampu bekerja maksimal, tentu ada penilaian. Karena setiap 3 bulan minimal kita menyampaikan laporan kepada gubernur, evaluasi kinerja penjabat kepala daerah. Saya kira itu saja. Bagaimana masyarakat Buton itu bisa sejahtera? Tentu melalui apa? Melalui masuknya investasi. Investasi tentu investasi pemanfaatan sumber daya alam. Bisa sumber daya alam yang sejak dahulu kala aspal, bisa sumber daya alam tambang lainnya, sumber daya pariwisata, sumber daya laut dan pesisir, dalam hal ini pariwisata, itu semua sumber daya. Oleh sebab itu, tinggal saya minta pada rapat hari Jumat besok, saya akan mintai dinas pariwisata apa potensi yang kita miliki, dinas ini apa yang kau miliki, apa masalahnya, itu adalah masukan. Beliau sudah beberapa kali memanggil kami. Tadi Pak Gubernur inginkan cepat bergerak karena pemerintahan itu tidak ada yang terhenti. Mudah-mudahan komitmen Pak Gubernur dan atas dukungan DPRD Kabupaten Buton, termasuk dukungan Forkopimda, insya Allah saya yakin dan percaya, apalagi masyarakat Kabupaten Buton tentu mengharapkan perubahan, dan saya membawa api perubahan. Ini terkait investasi, terkait pemanfaatan aspal ini tentu akan saya lanjutkan. Sudah sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan akan saya lanjutkan. Karena ini investasi ini butuh orang yang betul-betul mau, karena investasi tambang itu bukan sedikit modalnya. Butuh orang yang memang jagoan. Jagoan dalam arti dia mampu menjadikan aspal ini menjadi investasi unggulan. Wih, kalau dia bisa seperti janji dalam pertemuan kita, kemanfaatan aspal alam ini digunakan untuk produk dalam negeri, itu kan mengurangi impor.
Oleh sebab itu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, tentu kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena tugas investasi ini adalah tugas pemerintah pusat, apalagi tambang. Nanti kita berkoordinasi lebih lanjut. Tentu saya harus minta tanggapan dari teman-teman yang sudah melakukan itu. Tentu ada data informasi itu nanti kita lanjutkan. Saya kira begitu. Oke.